Coba bayangkan sebentar, kamu sudah kerja keras, gajimu cukup, tapi tidak lebih. Di satu sisi ada orang tua yang mulai sakit-sakitan, butuh biaya berobat, butuh perhatian. Di sisi lain ada istri, ada anak yang harus makan, harus sekolah, harus hidup, dan kamu berdiri di tengahnya, sendirian. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kenyataan jutaan orang Indonesia hari ini. Fenomena yang kita kenal dengan nama sandwich generation. Generasi yang terjepit antara dua lapisan tanggung jawab yang sama beratnya. Dan pertanyaan yang paling menyakitkan, yang sering tidak berani kita ucapkan keras-keras adalah, kalau semuanya butuh saya, siapa yang harus saya selamatkan duluan? Hari ini saya ingin berbagi satu sudut pandang. Bukan fatwa, bukan ceramah, hanya cara saya melihat masalah ini lewat kacamata logika dan apa yang Islam sebenarnya ajarkan tentangnya. Karena menurut saya Islam bukan agama yang memberikan aturan tanpa alasan. Ada logika di balik setiap hukumnya. Dan ketika kita mau duduk, diam dan berpikir, jawabannya sering lebih jernih dari yang kita duga. Kata sandwich generation pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981. Tapi konsepnya terjepit antara merawat orang tua dan membesarkan anak itu bukan hal baru. Di Indonesia, ini sudah jadi bagian dari budaya kita sejak lama. Bedanya, dulu kondisi ekonomi memungkinkan, keluarga besar tinggal bersama. Ada kakak, ada adik, ada paman yang ikut menanggung. Beban dibagi. Hari ini, keluarga makin kecil, biaya hidup makin besar, dan tuntutan dari semua arah makin tidak bisa ditunda. Survei dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja muda Indonesia menanggung biaya keluarga asalnya, sekaligus membangun keluarga baru mereka sendiri. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah orang-orang nyata dengan rasa lelah yang nyata dan pertanyaan yang nyata. Lalu datanglah rasa bersalah. Kalau saya utamakan istri, terasa durhaka. Kalau saya utamakan orang tua, terasa abai pada anak. Dan di antara dua rasa bersalah itu, kita diam, bertahan, berharap semua baik-baik saja. Tapi saya percaya bahwa diam bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah kejelasan. Dan itulah yang ingin saya cari bersama kalian hari ini. Dalam Islam, nafkah bukan soal uang semata. Nafkah adalah bentuk tanggung jawab, dan tanggung jawab itu punya urutan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 menyatakan secara eksplisit bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung nafkah dan pakaian ibu sang anak dengan cara yang baik. Ini bicara tentang istri, tentang keluarga inti yang kamu bangun. Tapi apakah Islam melupakan orang tua? Tentu tidak. Surah Al-Isra ayat 23 adalah salah satu ayat yang paling indah dan paling berat dalam Al-Quran sekaligus. Allah berfirman bahwa Dia memerintahkan manusia untuk tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai Allah menyandingkan keduanya dalam satu ayat. Itu bukan kebetulan. Jadi sekarang kita punya dua kewajiban yang sama-sama ada dasar Qur'annya, nafkah istri dan berbakti pada orang tua. Dan disinilah logika Islam mulai bicara lebih dalam. Para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi hampir semuanya sepakat dalam satu hal. Nafkah istri adalah wajib ain, kewajiban yang melekat langsung pada diri suami, tidak bisa digantikan. Sementara nafkah kepada orang tua adalah wajib, tapi dengan syarat kemampuan. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menjelaskan bahwa nafkah istri memiliki prioritas atas nafkah kerabat karena akad nikah menimbulkan kewajiban yang mengikat seperti hutang yang harus dibayar. Hutang, bukan hadiah, bukan kebaikan hati, tapi kewajiban. Ini penting karena ketika Islam menyebut nafkah istri sebagai hutang, itu artinya dia bukan sesuatu yang bisa ditunda atau dinegosiasikan berdasarkan perasaan. Itu hak yang harus dipenuhi.
Jadi, apakah ini artinya orang tua dinomor sekian kan? Tidak. Dan ini adalah bagian yang menurut saya paling penting untuk dipahami. Islam tidak pernah meminta kamu memilih antara mencintai istri atau mencintai orang tua. Yang Islam atur adalah dalam hal nafkah dan kewajiban finansial ada urutan yang logis. Coba pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Seorang anak laki-laki yang menikah, dia membawa satu tanggung jawab baru ke pundaknya. Ada manusia yang meninggalkan keluarganya, mempercayakan hidupnya padanya. Itu bukan hal kecil. Dan jika dia tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, rumah tangga itu retak. Bukan hanya retak di dalam, tapi berdampak ke anak-anaknya, ke generasi berikutnya. Orang tuanya, mereka sudah punya pengalaman hidup puluhan tahun. Mereka pernah miskin, pernah susah, dan pernah survive. Mereka tidak lemah, mereka kuat, dan Islam sangat menghargai itu. Tapi ada satu kondisi yang mengubah semua kalkulasi ini. Ketika orang tua dalam keadaan fakir, benar-benar tidak punya, dan tidak ada yang menanggung mereka selain kamu, para ulama sepakat kewajiban menanggung orang tua menjadi fardu kifayah atas semua anak yang mampu. Artinya, kalau kamu anak satu-satunya yang mampu dan orang tuamu dalam kesulitan nyata, itu menjadi tanggung jawabmu juga, bukan sebagai pilihan, tapi sebagai kewajiban. Jadi logikanya bukan siapa yang lebih penting. Logikanya adalah siapa yang paling rentan, siapa yang kondisinya paling kritis, siapa yang tanpa bantuanmu hari ini akan mengalami bahaya nyata. Seorang istri dengan anak kecil yang tidak punya penghasilan sendiri, dia rentan. Orang tua yang sakit keras dan tidak ada yang merawat, dia juga rentan. Disinilah akal sehat dan kepekaan hati harus bekerja bersama. Islam memberikan panduan prioritas, tapi Islam juga percaya bahwa kamu sebagai manusia yang berpikir, yang bisa merasakan, mampu membaca situasi, mampu menilai mana yang paling membutuhkan hari ini. Dan satu hal yang sering kita lupakan, mencari tambahan penghasilan bukan pengkhianatan pada keluarga. Itu adalah ibadah, ikhtiar untuk memperluas kemampuan agar tidak ada yang harus dipilih untuk ditinggalkan. Ada satu kesalahan berpikir yang sering terjadi ketika kita membahas topik ini. Kita mengubahnya menjadi kompetisi, istri versus orang tua, keluarga baru versus keluarga lama, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi Islam tidak pernah merancang keluarga sebagai arena pertandingan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik kepada keluarga saya. Kebaikan, bukan keadilan yang kaku dan matematis, tapi kebaikan yang hidup, yang responsif, yang mampu membaca kebutuhan masing-masing. Sandwich generation bukan kutukan. Ini adalah ujian. Dan seperti semua ujian dalam hidup, ia tidak datang untuk menghancurkan kita. Ia datang untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih besar dari diri kita kemarin. Ada yang bilang, kalau tidak bisa menafkahi semua, berarti belum waktunya menikah. Saya menghormati pandangan itu, tapi saya juga percaya bahwa kehidupan jarang berjalan sesuai rencana. Orang tua tidak menunggu anaknya kaya dulu baru sakit. Rezeki tidak selalu datang tepat saat dibutuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha, terus jujur pada diri sendiri, pada istri, pada orang tua. Komunikasi yang terbuka lebih baik dari penyelesaian diam-diam yang menggerogoti hati. Dan yang terpenting, minta tolong kepada Sang Pencipta. Karena di balik semua logika, semua aturan, semua ikhtiar, ada tangan yang menopang yang tidak pernah lelah. Kalau hari ini kamu sedang ada di posisi itu, terjepit, lelah, bingung,
Saya ingin bilang satu hal, kamu tidak salah karena merasa berat. Itu justru tanda bahwa kamu serius mencintai semua orang yang ada di hidupmu. Islam tidak memintamu sempurna, Islam memintamu hadir dan terus berusaha dengan cara yang paling baik yang kamu mampu. Nafkah bukan hanya uang, nafkah adalah kehadiran, adalah kata-kata yang tidak menyakiti, adalah tangan yang tetap mengulur bahkan ketika sudah lelah. Istri yang merasa dihargai akan lebih mudah memahami ketika kamu harus meluangkan waktu untuk orang tuamu. Orang tua yang merasa dicintai akan lebih lapang menerima ketika kamu tidak selalu bisa hadir. Itu bukan teori, itu cara kerja hati manusia. Saya tidak punya semua jawaban, tapi saya percaya bahwa ketika kita berusaha dengan niat yang lurus, Allah tidak pernah membiarkan usaha itu sia-sia. Surah At-Talaq ayat 7 mengingatkan kita, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, kalau beban ini ada di pundakmu hari ini, kamu cukup kuat untuk menanggungnya. Allah tahu sebelum kamu tahu, itu sudut pandang saya. Mungkin kamu punya pandangan yang berbeda. Dan itu bagus. Silakan diskusi di kolom komentar. Kalau video ini sedikit membantu cara kamu berpikir, share ke siapapun yang mungkin sedang berjuang dengan pertanyaan yang sama. Karena mungkin di luar sana seseorang sedang butuh tahu bahwa dia tidak sendirian. Terima kasih sudah menonton, sampai di video berikutnya.